yang sungguh tidak pernah kau bayangkan. Mari jangan masuk logikamu, ya Tuhan, tutup cuma hatimu, biar roh Tuhan bisa berfokus memenuhi seluruh hatimu, memenuhi seluruh sel-selmu. Karena tergorat nama sekiranya. Mari kita cari para pelayan. Silakan ya Tuhan. Berada di pusat hatimu Tuhan.
merasakan hati Bapa, hati agape, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan cinta. Tuangkan banyak katakan banyak
semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, sebelum masuk firman Tuhan, angkat tangan yang merasa dikuatkan di zaman kelegaan baru, dipuaskannya. Saya lihat tadi banyak yang ini ya. Terima kasih. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Sesungguhnya tadi waktu kita penyembahan ada langit yang terbuka. Amin. Ada open heaven. Kalau kita merindukan Tuhan hadir dalam hidup kita, saya percaya maka kita Tuhan akan hadir. Kalau kita tidak merindukan maka kita mungkin agak aneh, tidak apa-apa aneh. Tapi saya sebagai istrinya saya menjamin 100% bahwa beliau adalah pria yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amen. Baik, tema khotbah saya di hari ini adalah teladan hidup. Saya tadi waktu penyembahan ingatkan Tuhan, kamu pernah bawa khotbah ini? Tidak tahu Randi mungkin aku ingat atau Bapak Pembala. Waktu kita masih di Bintang Timur, masih di bawah, masih sedikit orang, itu saya pernah khotbahkan tentang, atau mungkin sudah di atas tentang teladan hidup. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan rema yang baru, Tuhan akan berikan pewahyuan yang baru dan pengertian yang baru bagi kita semua. Amin. Baik, kita buka kebenaran firman Tuhan di 2 Titus 2 ayat 7. Semua sudah dapat? Ada di depan. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh. Hari Senin Selasa Bapak Gembala bilang nanti Mama khotbah ya. Saya bertanya-tanya Tuhan, saya mau berbicara apa buat jemaat. Dan ada beberapa ketika hari Jumat itu peneguhan buat saya ketika Efraim sharing di sini berbicara tentang suatu teladan. Pas pulang saya bersama Bapak Kelab. Saya akan berbicara tentang teladan. Apa itu teladan? Di KBBI coba Kelvin tampilkan. Untuk dicontoh tentang apa? Perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Berarti selain daripada yang baik-baik itu adalah bukan teladan. Di bawah ada contohnya, ketekunan. Garis bawahi ketekunan. Ketekunan yang menjadi teladan bagi teman-temannya. Nah. Mungkin dalam hidup kita, dalam umur-umur yang Tuhan percayakan, inilah teladan yang akan kita ukir untuk anak cucu kita ke depan. Apakah kita sebagai manusia semuanya sempurna? Belum tentu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amin. Makanya teladan hidup yang sudah dijalani oleh Yesus, mengapa dikatakan teladan hidup? Berarti pernah dialami oleh Yesus. Bukan hanya cerita dongeng belaka. Bukan seperti yang ada di televisi yang kadang dia nonton apa? Dongeng Indonesia. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus bukan dongeng. Dia pernah melewati hidup dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga itu yang dikatakan teladan yang harus kita ikuti. Hanya Yesus teladan yang sempurna. Sekalipun di dalam Alkitabnya tercatat ada teladan Daniel mungkin, ada teladan Esther, dan teladan yang lain-lain. Apakah Tuhan Yesus mempunyai kelemahan sebagai manusia? Ada. Dan Tuhan marah. Tetapi untuk kebaikan.
Kemarin sempat saya singgung tentang di 2 Timotius ya, 2 Timotius 4 ayat 12 tentang Timotius, bagaimana dia di gembleng. Dia mengikuti teladan yaitu daripada omanya dan teladan mama. Bukan berarti anak jangan bilang mamaku itu marah-marah terus. Anak penari-penari, biar orang kembali sekedar dengan firman Tuhan. Nanti ada juga dalam pengajian. Tolong panggil mereka satu orang, biar mereka di sini dengarkan firman Tuhan. Dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tolong ditemukan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesucian, dan dalam kesetiaan. Anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Bukan karena engkau tidak mau direndahkan, tetapi ketika engkau di hadapan Tuhan, engkau harus merendahkan dirimu. Bukan berarti ketika engkau sedang melakukan yang terbaik, terus engkau katakan, saya yang is the best. No. Kadang-kala Tuhan membuat kita jatuh atau membuat kita tidak perfect, supaya kita benar-benar sadar bahwa kita adalah hanya manusia. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Ada hal yang berkaitan erat dengan keteladanan dari keseharian kita. Ada namanya di kepercayaan. Sebelum timbul suatu kepercayaan, ada namanya hubungan. Kalau kita belum saling mengenal dengan baik, kalau Anda belum mengenal Bapak Gembala, belum berhubungan baik, pasti pandangan Anda atau persepsi akan berbeda ketika kita mengenal. Sama dengan Tuhan. Ketika hubungan kita begitu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan namanya kita kepercayaan. Bapak Gembala pun demikian. Untuk pelayan-pelayan, pasukan, harus ada kepercayaan. Artinya begini, Bapak Gembala harus tahu ini orangnya seperti apa. Apakah dia tukang palupakah, atau dia tukang yang aneh-aneh lah. Karena apa? Kepercayaan yang Tuhan berikan, sama seperti saya berdiri di pagi hari ini, saya percaya adalah suatu kepercayaan. Siapa yang percaya ketika dia bangun tidur adalah suatu kepercayaan dari Tuhan, bahwa nafas hidupnya itu Tuhan yang beri. Tuhan masih percaya Anda hari ini ke gereja. Itu harus patut melihat orang sukses, orang diberkati Tuhan. Rasa-rasanya kita juga ingin diberkati. Rasa-rasanya kita mau juga sama seperti mereka. Maka ikutilah teladan mereka. Apa sih yang mereka kerjakan? Apa sih yang mereka buat? Apa sih yang mereka makan? Tidak ya, tidak harus sama makan. Makannya tetap sama, makan nasi. Semua sama makan nasi. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika hidup kita mengikuti teladan Tuhan, maka ada suatu perubahan yang baru. Hidup kita tidak seperti yang lalu-lalu. Akan ada namanya perubahan demi perubahan. Dengan itu tadi berkaitan dengan kepercayaan. Di Amsal 28 ayat 20 katakan bahwa orang yang dapat dipercaya, Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya mendapat berkat, tidak akan lupa dari hukuman. Jadi
dipercaya Tuhan? Kalau engkau sudah dipercaya Tuhan, otomatis apa yang engkau mau Tuhan akan berikan. Amin. Sama ketika engkau di tempat pekerjaan dan di tempat pelayanan. Sekecil apapun kepercayaan yang diberikan, jaga kepercayaan itu. Bapak Gembala selalu bilang, peluk erat-erat itu kepercayaan yang sudah saya berikan. Karena sekali lewat, oke, 2 kali. 2 kali lewat, 3 kali oke. Tapi apakah 3 kali lewat akan ada lagi kesempatan itu? Pasti akan diberikan untuk orang lain. Terus datang sama Tuhan kalau ingin kepercayaan itu, maka Tuhan akan memberikan. Tuhan melihat sejauh mana respon hati kita untuk menjaga kepercayaan itu. Kalau kita setia dengan hal-hal kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar. Tidak mungkin anak sebesar JJ akan diberikan mobil. Tidak mungkin. Sesuai dengan kapasitasmu. Maka kita mulai mengelola apa yang ada di dalam hidup kita, supaya kita menjadi kepercayaan yang Tuhan. Sangat enak loh jadi orang kepercayaan. Atau ada sini yang tidak mau dipercaya? Tidak ya? Kita kalau menjadi orang kepercayaan, saya dan saya pasti akan sering ngomong, curhat, akan cerita, akan mungkin berdiskusi tentang masa depan dan lain-lain. Itu dipercaya. Karena apa? Dipercaya bisa menjaga rahasia. Ada saya yang satu tadi kan yang ada itu sebelumnya. Nah, tata krama adalah akan lebih cepat dipelajari melalui peneladanan daripada peraturan. Kita mau buat peraturan 1000 peraturan, tetapi kalau saya sendiri yang buat peraturan tidak mengikuti peraturan tersebut, maka sudah pasti yang saya suruh untuk melakukan peraturan itu pasti tidak mau. Sama papa dan mama. Kalau papa dan mama tinggal bilang sana di gereja, sana di supaya. Kalau bilang pong papa dan ya pergi. Itu teladan orang tua. Anak-anak adalah mesin fotokopi yang paling cepat. Papa mama ngomong apa di rumah, anak akan tiru seperti itu. Makanya Bapak Gembala sering bilang, kalau mau lihat orang tuanya seperti apa, lihat anak-anaknya. Betul. Pasti akan sama. Kata-kata mungkin yang sering diucapkan di rumah, itu anaknya sekalipun di luar rumah, dia akan terbawa-bawa itu. Karena apa? Suatu kebiasaan harus diubah. Setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita di dalam Tuhan itu bisa diperbaharui, bisa dibaharui. Hanya di dalam hadirat Tuhan engkau bisa diubahkan. Karena apa? Nah, orang tua, pemimpin adalah panutan. Perhatikan cara hidupmu, karena kemungkinan engkau adalah satu-satunya Alkitab hidup yang mungkin dibaca oleh orang lain. Mungkin orang lain tidak tahu baca Alkitab, mungkin tidak tahu baca firman, tetapi ketika melihat hidup kita, artinya hidup yang sungguh-sungguh, bukan hidup yang pura-pura. Depan orang kita baik, di belakang tidak seperti itu. Tetapi ada integritas dalam hidup kita, bahwa apa yang kita perkatakan itu yang akan kita lakukan. Manusia sering sekali atau cenderung itu berjanji. Saya mau ingatkan, kalau belum bisa menepati, sebaiknya Anda jangan berjanji. Makanya saya paling takut kalau saya sudah berjanji, saya takut lupa. Jadi saya harus cepat-cepat ini supaya saya tidak lupa. Karena jangan sampai karena kita lupa, tapi orang yang dijanji itu mengharapkan dan dibilang kapan ini? Aduh, Ibu Gembala ini cuma bilang-bilang, cuma kasih enak-enak telinga saja, kasih sedap-sedap telinga. Tidak seperti itu, ya. Kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kalau ada yang berjanji boleh sekali-sekali. So lupa kan? Ada pernah janji saya ini atau seperti apa? Kita jangan langsung menjudge orang. Oh dia orangnya begini. Oh dia orangnya begini. Oh dia orangnya begini. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mau menjadi teladan dalam perjalanan hidup kita,
kita harus menjadi orang yang dapat dipercayai, itu dulu. Ketika kita mau jadi orang yang dapat dipercayai, pertama kita harus mempercayai dulu pertama Tuhan atas hidup kita. Karena orang yang belum bisa menerima dirinya kadang sulit untuk mempercayai orang lain. Ada di sini yang masih sulit untuk percaya sama orang lain? Apalagi sudah pernah dikecewakan, pasti akan ada nama rasanya trauma. Kita belajar nanti dari sini pulang, saya mau menjadi teladan yang baik buat anak-anak saya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian. Tidak mudah, namanya manusia, masih ada akal, masih ada namanya jiwa. Kadang rasa marah iya, rasa jengkel iya. Berbicara tentang kepercayaan, saya kesaksian bulan lalu pas saya di Bali, pulang pas ya 1 bulan. Pulang dari Bali, sebenarnya kami sudah mengharapkan adik DJ sudah lumayan lama, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mutlak, artinya bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan. Ketika sebelum berangkat ke Bali, sempat cek ke dokter dan puji Tuhannya positif waktu itu. Saya terus merenung, Tuhan, apakah saya belum dapat dipercaya? Seperti itu ya. Apakah saya belum dapat dipercaya untuk mengurus anak atau dan lain-lain? Tetapi artinya dengan iman saya perkatakan bahwa ada intervensi ilahi di dalam hidup kita, dalam hidup saya dan juga Bapak Gembala. Saya tidak tahu kalau tidak kejadian seperti yang kemarin, entah ada apa atau sesuatu, tidak tahu juga. Tapi saya percaya bahwa berkat yang sudah Tuhan siapkan, ketika kita mempersiapkan diri, itu tetap Tuhan akan berikan. Amin. Dan sangat lucu kan bilang, karena kami kan sering gendong bayi-bayi di sini ya, ada Gloria, Holly, Kristen. Kalau engkau sudah punya bayi sendiri, maka pasti perhatianmu hanya tertuju kepada si kecil. It's okay, tidak apa-apa. Kalau perhatian kita berikan buat yang lain juga. Ya, ada Erianus, saya suka gendong-gendong. Itu kerinduan kita. Jadi kita jangan merasa terintimidasi. Saya percaya bahwa apalagi anak-anak muda, sudah terlanjur begini sudah terlanjur begini. Tidak menjadi dampak, belum menjadi teladan, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar memperbaiki hidup kita sampai kita kembali ke rumah Bapa baru selesai. Selagi kita masih ada di dalam dunia, kita berjuang terus melakukan yang terbaik. Waktu kemarin saya ke Bali, boleh tampilkan fotonya. Saya mau bersaksi sedikit. Ini sepupu saya. Waktu tahun 92 di Dowo, saya sama-sama sekolah, sering main sama. Waktu itu dia sudah punya sepeda, saya nggak ada sepeda. Dan 91, dia 92, saya ke Makassar. Saya masih kecil sebesar JJ itu saya sudah merantau ke Makassar. Dan kami baru ketemu kemarin 30 tahun, baru bertemu. Mamanya dulu tinggal di Timika, tapi sudah meninggal kurang lebih seumuran Lodia. Jadi nama mamanya itu namanya Lodia sebenarnya, namanya Lodia sebenarnya nama mamanya. Jadi waktu itu bawa di dalam doa untuk mau berangkat juga, sampai detik-detik terakhir belum tahu antara berangkat dan tidak, karena tiket naik terus dan lain-lain. Dan saya hanya bilang kalau memang Tuhan mau, iya baik kita akan ketemu. Dan dia bilang, tolonglah Cece, ini cuma tinggal William sendiri yang sudah mau menikah, yang si bungsu. Waktu mamanya meninggal dia SMP kelas 1.
Bayangkan anak ini dari SMP kelas 1 sampai dia menikah juga saya baru ketemu waktu dia menikah. Dan sepupu saya waktu saya ketemu dan saya bilang luar biasanya Tuhan, ketika Tuhan pisahkan kami sekian puluh tahun, ketika dipertemukan, puji Tuhan dia juga seorang hamba Tuhan, melayani di GBI Rock Sumba, dan saya dinikah. Jadi ada satu kesaksian waktu adiknya yang bungsu menikah, itu ada mungkin videonya diputar saja. Ini buat anak-anak muda, mungkin tidak mudah, tetapi kalian pasti bisa. Kenapa? Karena ada contoh. Lihatlah teladan yang baik. Nanti kalian putar saja. Saya minta rekamannya kemarin waktu sudah selesai, saya tidak rekam. Saya minta rekamannya. Bisa suaranya? Tidak bisa. Ada suaranya ya? Diulangi. Lama ya. Lincah. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa nanti saya ceritakan intinya. Jadi kesaksian daripada kakak iparnya yang sepupu saya tadi punya suami, bahwa adiknya ini, adik iparnya si William sebelum menikah mereka datang ke kakaknya berdua. Mereka sempat kaget karena pengakuan daripada mereka berdua adalah selain bertanya-tanya tentang memasuki kehidupan rumah tangga, mereka berdua berpacaran selama lebih dari 2 tahun. Mereka tetap berpacaran di dalam kekudusan. Sesuatu yang mustahil untuk anak-anak muda di zaman sekarang, tetapi itu masih ada. Karena tadi dikatakan, karena dia takut Tuhan, William cinta Tuhan, sehingga waktu istrinya itu setelah kami selesai pernikahan itu masih diundang makan, sampai istrinya katakan, tidak tahu William ini normal apa tidak. Seperti itu ya. Dia seperti laki-laki pada umumnya. Anak-anak muda dengar baik. Kalau kau sungguh-sungguh takut Tuhan, tinggal di dalam Tuhan,
maka kekudusanmu itu akan kau jaga sampai pada waktunya engkau diberkati. Bagaimana ibu gembala yang sudah terlanjur mungkin berpacaran, berciuman? Saya mau katakan stop. Masih ada waktu, kesempatan untuk mengubah. Kalau sudah jadi bubur, bikin bubur Manado, jangan lagi tambah rempah-rempah, nanti jadi apa? Makanan babi. Jangan lagi yang aneh-aneh. Itu pesan untuk anak muda. Berarti di zaman sekarang masih bisa, berarti engkau pun bisa. Mengapa orang-orang yang kemarin waktu saya juga tidak tahu, ternyata banyak pejabat kemarin yang datang, ada 2 bupati, ada 1 jenderal. Yang jenderal itu bersebelahan dengan meja kami. Terus saya heran, kok meja ini kosong ya? Orang sudah mau makan, sudah pertengahan acara. Jenderal itu datang dan dalam hati saya, mereka hanya pengawalan yang tidak terlalu ketat. Biasanya kan kalau bupati satu mau datang pengawalan di mana-mana dan segala macam. Dan saya dapat hikmah dari situ bahwa semua orang-orang yang diundang ke tempat itu adalah orang-orang yang dipercaya. Artinya mereka cek siapa. Tidak mungkin memiliki latar belakang yang penjahat atau apa dan yang lain-lain. Sehingga tidak perlu lagi namanya screening, tidak perlu lagi namanya penjagaan yang begitu ketat. Karena saya percaya begitu sekian banyak orang adalah orang-orang yang dipercaya. Kita juga rindu menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, kan? Amin. Di tempat pekerjaan kita rindu menjadi orang-orang yang dipercaya. Di gereja menjadi pelayan-pelayan kepercayaan. Kemarin Mama Elis kita pergi doling di Pemako jam 4 subuh. Ya, keren. Lanjutkan. Ada Mama Enji. Mungkin sebagian orang memilih itu, oke, tidak masalah. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan bagian kita. Kembali buka di Mazmur 65 ayat 5 dan 6. Kalau yang ada yang sudah dapat, baca secara cepat dan keras. Mazmur 65 ayat 5 dan 6. Nah, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Berarti hanya satu-satunya Tuhan yang dipercaya di seluruh dunia. Mungkin saya adalah menjadi orang kepercayaannya Bapak Gembala. Mungkin saya menjadi orang kepercayaannya anak-anak di toko. Mungkin saya menjadi orang kepercayaannya jemaat di sini. Tetapi hanya Tuhan dikatakan yang menjadi kepercayaan seluruh dunia. Tidak mungkin Presiden Amerika mau percaya sama saya kalau dia tidak kenal saya. Teladan apa yang saya buat? Tidak. Tetapi Yesus, karena teladan hidupnya, seluruh dunia mengenal dia, mempercayai dia. Kita dapat dipercaya dengan apa tadi dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 12, perkataan kita, tingkah laku kita, maka sepatutnya kita memperbaiki, kita memperhatikan cara hidup kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita datang orang lain kabur. Tetapi ketika tempat di mana kita datang, kita menjadi pembawa damai buat orang lain. Ada di Galatia 6 ayat 9 dikatakan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab jika tiba waktunya engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Maka kita jangan jemu-jemu berbuat baik, tetapi harus benar. Kita berbuat baik tapi harus benar. Kami pun di sini mengajarkan kita berbuat baik dan benar, membawa orang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh motivasi hanya untuk Tuhan. Kita memperhatikan cara hidup kita supaya nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa di sorga, kita sudah mempunyai cerita. Kita ada cerita yang Ibu ingin bilang. Ada teladan yang kita tinggalkan. Suatu kebanggaan dong ketika nanti cucunya JJ
cicit saya, dulu nenek moyang saya bawa orang sama Tuhan, itu suatu kebanggaan. Kalau Tuhan Yesus sudah bangga sama kita karena kita menjadi orang kepercayaan, apalagi orang-orang di dalam dunia pasti percaya kita. Amin. Ingat dengan tadi perkataan, tingkah laku, apalagi kesucian, kasih, dan dalam kesetiaan. Itu yang perlu kita jaga hari-hari ini. Amin. Ada kata bijak yang mengatakan satu teladan lebih berdampak daripada saya katakan tadi berulang-ulang kali disampaikan terus ya. Ada juga ya. Jadi teladan ini sangat penting. Pemuritan, salah satu definisi pemuritan adalah transfer kebenaran lewat hubungan. Contoh, sini Juan. Kalau saya memuridkan Juan, kan Alkitab mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku, benar? Ini amanat agung. Matius 28 kan? Saya memuridkan Juan, artinya adalah saya memberikan banyak waktu saya buat Juan. Ini transfer kebenaran lewat hubungan. Ya. Saya memberikan banyak waktu saya. Dan bagaimana bisa Juan bisa cepat berubah kalau dia tidak melihat teladan daripada saya? Ya. Gitu. Oke. Di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan teladan. Ada banyak. Musa, Daud, ya, Abigail, semua. Baik, kita baca Abigail saja, ya. Daud, Nabal, dan Abigail. 1 Samuel 25 ayat 2. Bukakan. Minta pointer kalau ada. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Berapa domba? Ayat 3. Dan nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Next. Secara cepat, kalau saya ini langsung nanti. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal pointer. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampailah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahunya kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang sampai kepada Daud di sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak Daud, itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan, bantaian dan kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu kembali pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka.
Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedangmu. Lalu mereka pergi masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang yang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan dia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Nabal, ya, seorang yang dursila. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita, kepada Nabal, ya, dan kepada seisi rumahnya, dan dia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat benih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dibuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku sekarang menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Ketika perempuan itu datang dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku, tahan dulu di sini, dengan kejahatan. Jadi Daud ini melindungi harta bendanya Nabal, ya, di padang gurun. Tapi ketika Daud menyuruh orang-orangnya untuk memberikan salam kepada Nabal, Nabal berkata apa? Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Ya, ada banyak hamba yang lari dari tuannya, ya. Itu orang yang tidak berterima kasih, dikatakan orang bersila, sehingga banyak orang, semua orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ya, next. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Yang menanggung kesalahan, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, Abigail berkata, pemberian ini aku berikan kepadamu oleh budakmu ini. Maksudnya Abigail menganggap dirinya budak, ya. Biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuannya keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu terdapat padamu selama hidupmu. Jadi jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuhanmu akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang hidup kepada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuh akan diumpankannya dari dalam salang umpan. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuhan sesuai dengan segala kebaikannya, difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Perhatikan ya, kisahnya Abigail ini, ya. Jangan pikiran, ya. Saya sambil baca begini, saya
mata saya ada di belakang juga. Ada beberapa di antara Anda yang tidak konsen ya. Oke. Ya, ini feeling saya loh, ya. Termasuk di antara sini beberapa. Jadi kalau saya baca begini ini di belakang ada juga ya. Ada yang beberapa ya. Lalu berkatalah Daud, kalau Anda mau berbuat firman Tuhan harus Anda tangkap, disampaikan A, Anda harus tangkapnya A, jangan tangkapnya B, nanti keliru, nanti hasilnya salah. Ya. Oke. Lalu berkata Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku dari berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Sampai situ saja. Ya, Nabal seorang yang dursila, tapi Abigail melindunginya. Lihat, seorang istri merendahkan dirinya menjadi, dia katakan kepada Daud, budakmu ini terimalah persembahan. Ini Abigail seorang teladan, ya, teladan dalam hal apa? Kerendahan hati salah satunya. Ya, hidup kita harus jadi teladan. Karena teladan ini maka hidup dari suaminya. Ya, akhirnya kalau Anda baca terusnya nanti Nabal mati. Ya, Nabal mati, akhirnya Abigail diambil jadi istri Daud. Ya. Ya. Mau jadi istri raja, mau jadi istri pembesar. Yang sudah mau jadi istri pembesar, istri yang punya dampak. Ya, Esther, siapa lagi? Esther, kalau ini belum. Siapa lagi? Yofli, mau punya istri yang apa? Bukan yang wanita maksudnya. Ya, karena teladan seorang Abigail. Lihat ya, Daud melindungi segala harta bendanya, tapi jawaban Nabal itu apa? Ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, orang dursila. Tapi apa yang dilakukan Abigail? Ya, dia melindungi suaminya. Dia malah tidak oh iya, kesempatan Daud bunuh saja, tidak, supaya dia cepat mati, supaya saya bebas. Enakan mana bebas dari suami yang dursila atau melindungi? Saya percaya ya, banyak istri-istri kalau ditanya kesempatan ajar supaya saya bebas. Oke? Daripada jadi beban seumur hidup, mau melayani Tuhan, suami larang. Oke? Tetapi Abigail ini seorang yang melindungi suaminya, ya, suami yang bebal, ya. Ini sosok teladan, ya. Lihat, orang yang seperti begini dia merendahkan hati, akhirnya nanti dia yang diangkat. Ya, pada saat Nabal mati, Daud menyuruh utusannya, jemputlah Abigail bagiku, berbicaralah dengan dia, jadikan istri. Apa Abigail bilang? Sesungguhnya aku tidak hanya ada kata-katanya bahwa dia tidak layak jadi istrinya. Biarlah aku menjadi pesuruh saja dari engkau semua orang-orangnya Daud. Ya, coba lihat ada kata-kata seperti itu di atasnya. Ya, kurang lebih seperti begitu. Ya, ini Abigail. Ya. Dia malah tidak cari kesempatan, tapi dia melindungi. Dia sehingga Tuhan yang bertindak. Ya. Ini teladan itu sangat penting. Kenapa Anda memilih teladan yang baik, bukan yang misalnya kalau di Alkitab, kenapa Anda tidak terinspirasi sama Yudas mengidolakan penjahat yang ada di penjara, narkoba atau apa? Kenapa?
baca beritanya, khotbahnya atau apa itu menyentuh hati. Karena apa? Teladan ya. Yati, anak muda teladan, istri-istri teladan, suami-suami ya. Ada yang single ya. Ini omat teladan loh. Jiwa sebenarnya ya. Berpuluh-puluh tahun karena dia sudah pisah, tidak cari yang lain. Ya, teladan. Ya. Jadi teladan. Suami-suami, Anda harus jadi teladan buat anak-anakmu, buat istrimu. Ya, teladan. Amin. Tidak mungkin engkau suruh anakmu jangan minum. Kalau engkau minum saja, maksudnya siap mabuk. Tidak mungkin. Dengar, ya, yang masih ingin sembunyi-sembunyi, yang masih merokok sembunyi, ya. Kamu pikir dari sini saya tak bisa cium ke sana? Saya setiap hari di pengurapan panca indera. Begitu ya. Ya. Teladan. Dulu waktu di toko itu saya putus asa. Kenapa? Setiap kali saya anak-anak mereka tidak mau dekat saya karena memang saya tidak jadi teladan saat itu. Ya. Saya lihat bertahun-tahun tidak ada, tapi setelah ada perubahan, cepat sekali. Saya bicara mereka dengar. Kita ada teladan. Ya. Bahkan saya ingat Juan mau seperti ayah, mau jadi pendeta juga. Itu bagus kan? Bayangin kalau Anda tidak mau jadi seperti pemimpin rohanimu. Ya. Dia bilang saya mau jadi seperti Bapak. Karena dia melihat teladan. Ya. Siapa di sini di antara Anda yang mau jadi pendeta? Yang mau jadi kayak saya? Tidak, yang mau jadi kayak saya, kayak Bapak Gembala yang mau. Saya hitungnya angka tangan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serius. Saya tidak marah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di antara hampir 100 saya belum memberikan yang baik. Benar gak? Benar. Tapi di antara hampir 100, kalau ada 50, itu saya masuk logika? Logika. Artinya saya harus lebih baik lagi. Benar? Iya. Saya harus lebih baik lagi. Ya. Gitu. Teladan. Oke? Terima kasih, saya sudah diberi waktu. Terima kasih Tuhan. Mari kita kamu. Terima kasih Tuhan mampukan kami untuk menjadi teladan. Kuasa-Mu yang menaungi kami. Firman Tuhan yang terus kami mendengar, iman timbul dari pendengar dan pendengar akan firman Tuhan. Dan memanifestasi kuasa Tuhan memampukan kami untuk menjadi teladan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Kita akan masuk dengan persembahan. Begitu saya kembali di menyanyi untuk kita dalam persembahan. Persembahan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk yang cukup kami pada siang hari ini Tuhan. Sukacita iman yang kami rasakan di siang hari ini Tuhan. Kalau Tuhan kami sudah dikenyangkan lewat hidangan rohani, biar Tuhan firman-Mu Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Firman Tuhan boleh bertumbuh di setiap hati kami. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berbuah pada hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Pengurapan Allah sempurna buat hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami di mana hamba-Mu berada Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam keluarganya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu.
Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kau lihat tangan-tangan yang memberi Tuhan, besar kecil pemberian kami maupun yang tidak memberi, Kau balas berkat berlimpah menurut janji firman. Biar Tuhan persembahan kami, boleh kami pergunakan untuk proyek-proyek kerajaan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberi. Haleluya, amin.
atas Indonesia, namamu ditinggikan atas Papua, atas Mimika, dan pastinya atas Sinar HGC kita buka Mimika. Seluruh HGC dimanapun berada, namamu terus ditinggikan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan sejahtera. Dan firman Tuhan akan dalam hidup kami, Tuhan, berkuasa tetap untuk fokus kami dalam perjalanan pulang. Sukacita dan sejahtera menjadi bagian kami semua, gairah kekuatan baru, semangat baru menjalani hidup seminggu ke depan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kau tetap sehat, tetap kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.